Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Saya Andika Bagas Prakasa dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pendidikan dan masyarakat. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bagi teman-teman saya Leus Tambang, saya dari kelompok 1. Tema presentasi pada pagi hari pendidikan dan masyarakat. Pertama, saya akan menjelaskan pendidikan. Pendidikan itu proses mengembangkan potensi manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Di sini dijelaskan peran pendidikan sangat penting dalam proses belajar mengajar bagi peserta didik. Banyak pengertian mengenai pendidikan, baik itu oleh para ahli maupun menurut buku undang-undang, di mana semua itu adalah pengertian pendidikan di mana sebagai daya upaya untuk bertumbuhnya budi pekerti, baik itu berkaitan dengan karakter, kekuatan, pikiran atau intelek yang menghasilkan manusia-manusia yang sempurna yang nantinya dapat berguna atau dapat bertanggung jawab bagi diri sendiri maupun bagi bangsa dan negara. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ada 3, yaitu nasional, tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, dan tujuan kurikuler. Tujuan pendidikan nasional itu manusia Pancasila, yaitu manusia yang telah dicita-citakan, manusia yang memiliki sikap atau perilaku yang atau memiliki jiwa patriotisme atau memiliki tanggung jawab bagi dirinya sendiri maupun kepada bangsa dan negara. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu menyangkut tujuan atau tugas dari suatu lembaga pendidikan dalam mencapainya. Di sini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan di SD itu berbeda dengan tujuan pendidikan di SMA. Yang ketiga, tujuan kurikuler, menyangkut program studi atau mata pelajaran yang akan diberikan kepada siswanya. Di sini tujuan contohnya yaitu tujuan pelajaran IPA itu berbeda dengan tujuan pelajaran matematika, biologi. Yang ketiga itu unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan dibagi menjadi 6 bagian. Pertama, subjek yang dibimbing. Subjek yang dibimbing di sini yaitu kita sebagai pelajar atau peserta didik yang mendapatkan pendidikan. Yang kedua, orang yang membimbing. Orang yang membimbing di sini yaitu dikatakan sebagai pendidik atau guru yang memberikan pelajaran atau bimbingan kepada para peserta didik. Di mana tugas guru di sini yaitu sangat penting atau memiliki tugas yang sangat penting, memiliki tugas yang erat atau memiliki tugas yang besar dalam mendidik atau melatih atau memberikan pengajaran kepada peserta didik. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dan pendidik. Terjadi interaksi eduktif di mana ada hubungannya timbal balik. Misalnya, guru memberikan pengajaran atau memberikan pendidikan kepada peserta didik dan murid itu menerima masukan yang telah diberikan oleh guru. Itu ada terjadi komunikasi timbal balik antara keduanya. Yang keempat, ke arah mana bimbingan atau tujuan pendidikan. Seperti yang saya jelaskan itu tujuan pendidikan itu tadi yakni untuk memanusiakan manusia. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Materi pendidikan yang maksud yaitu berkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan bakat atau sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode pendidikan. Di sini alat yang dimaksud yaitu perilaku atau situasi di mana atau yang sudah disengajakan dalam memberikan pengajaran sebagai tujuan pendidikan. Yang kedua, metode. Metode di sini berkaitan dengan tujuan atau tujuan dari pembelajaran, di mana itu berkait dengan metode diskusi, metode kerja kelompok atau metode penguasaan, metode eksperimen. Yang keempat itu fungsi pendidikan. Yang pertama, memberikan keterampilan dan turut aktif dan mengambil dalam bagian demokrasi. Yang maksudnya di sini yaitu kita sebagai peserta didik setelah mendapatkan pendidikan itu kita mempunyai bakat dan keterampilan, dan itu gunanya adalah untuk kita bisa berorganisasi, kita bisa bekerja sama. Yang kedua, mengembangkan bakat pada tiap diri untuk kepentingan pribadi dan masyarakat. Itu tadi, kita setelah mendapatkan pendidikan atau kita harus menciptakan manusia yang memiliki bakat atau keterampilan, memiliki kecerdasan sehingga menjadi manusia yang memiliki tanggung jawab kepada pribadi kita sendiri maupun masyarakat luas. Ketiga, mempersiapkan seluruh anggota masyarakat agar dapat mencari nafkah. Setelah kita mendapatkan pendidikan, kita mendapatkan ijazah, kita bisa melamar atau kita bisa melanjutkan ke program tinggi atau kita bisa melamar pekerjaan yang layak
Itu kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak setelah kita mendapatkan ijazah. Yang keempat, untuk melestarikan kebudayaan. Maksudnya di sini itu pendidikan itu bisa mengajarkan kita untuk melestarikan kebudayaan kita dari nenek moyang kita, dari generasi tua kita, sehingga kita sebagai generasi muda kita bisa melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Yang kelima, mengurangi pengontrolan orang tua dengan menggunakan mekanisme pendidikan yang ada di sekolah dan peran orang tua digantikan oleh pendidik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika berada di rumah berarti yang bertanggung jawab dalam mendidik anak adalah orang tua mereka. Sementara kalau peserta didik berada di sekolah, berarti yang bertanggung jawab atau yang berperan penting dalam mendidik atau membimbing peserta didik adalah guru sebagai pendidik. Guru bertanggung jawab atau memiliki peran penting dalam mengajar atau membimbing para peserta didiknya. Oke, sekian dan terima kasih. Masyarakat. Pengertian masyarakat secara umum adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab dengan kata syaraka yang artinya ikut serta berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris masyarakat disebut dengan society, yang pengertiannya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Pengertian masyarakat menurut para ahli antara lain: menurut Emil Durkheim, pengertian masyarakat adalah suatu kenyataan objektif dari individu-individu yang merupakan anggotanya. 2. Menurut Karl Marx, pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi. 3. Menurut M.J. Herkovits, pengertian masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti suatu secara hidup tertentu. 4. Menurut J.L. Gillen dan J.P. Gillen, pengertian masyarakat adalah kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama. Ciri-ciri masyarakat ada 6, yaitu meliputi antara lain: 1. Masyarakat adalah manusia yang hidup berkelompok. 2. Masyarakat yang melahirkan kebudayaan. 3. Masyarakat mengalami perubahan. 4. Masyarakat adalah manusia yang berinteraksi. 5. Dalam masyarakat terdapat suatu kepemimpinan. 6. Dalam masyarakat terdapat stratifikasi sosial. Tipe-tipe masyarakat. Menurut Ferdinand Tonles dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto mengungkapkan, masyarakat terbagi menjadi 2 tipe, yaitu 1. Gemeinschaft. Hubungan primer atau paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin murni yang bersifat alamiah dan kekal. Ciri-ciri pokok paguyuban atau Gemeinschaft. A. Intimate, hubungan yang menyeluruh yang mesra. B. Privat, hubungan yang bersifat pribadi. C. Eksklusif, hubungan tersebut hanya untuk kita saja, tidak untuk orang lain atau di luar kita. 2. Gesellschaft atau hubungan sekunder patembayan atau Gesellschaft adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. Ciri-ciri kelompok tersebut adalah: A. Hubungan antara anggota bersifat formal. B. Memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal. C. Memperhitungkan nilai guna. D. Lebih didasarkan
pada kenyataan sosial. Peran masyarakat dalam pendidikan terlihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 15 bagian ke-1 pasal 54 ayat 1, 2, dan 3. Kesimpulan dari presentasi tentang materi pendidikan dan masyarakat dari kelompok 1 yaitu pendidikan adalah proses mengembangkan potensi manusia melalui pengajaran atau pelatihan. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama dan sebagian besar dan kegiatan dalam kelompok itu. Peran masyarakat dalam pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk dan menciptakan masyarakat sesuai yang diharapkan. Dengan adanya pendidikan, apa yang dicita-citakan masyarakat dapat diwujudkan melalui anak didik sebagai generasi masa depan. Salah satu peranan pendidikan dalam masyarakat adalah dalam fungsi sosial, yakni sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan yang diharapkan masyarakat. Terima kasih.